Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam media online untuk kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa, Shalom, salam sehat buat kita semua dan salam sehat di dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kebaikan dan penyertaannya dalam sepanjang hari-hari hidup kita, bahkan dalam satu pekan ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kami. Bahkan kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kiranya setiap hati kami boleh terbuka. Biarlah hati dan pikiran kami terfokus hanya kepada firman-Mu saja Tuhan. Sehingga setiap benih-benih ilahi yang ditanamkan, yang ditaburkan, itu boleh menjadi tumbuh Tuhan, berkembang, berbuah Tuhan. Sehingga hidup kami ini bisa menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Hidup kami berdampak bagi dunia. Bila ada kuasa kegelapan roh jahat, setan si iblis yang mencoba mengambil benih-benih ilahi tersebut, kami patahkan kuasanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan kami serahkan otoritas pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam kuasa tangan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan bila hari ini kita boleh diberikan kesehatan. Karena kita percaya kita hidup ini punya satu tujuan yang sangat mulia. Bila kita masih diberikan kesehatan, kita percaya di tengah-tengah pandemi ini, mari hidup kita bisa lebih lagi berguna bagi Tuhan. Makanya tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berbicara hidup bagi Tuhan. Bukan bagi dunia, bukan bagi siapa-siapa, atau bukan bagi anggota keluarga kita kah, atau bagi gereja kah, atau bagi pekerjaan kita kah. Tapi satu tema yang ingin saya tekankan, hidup bagi Tuhan. All for Christ. Firman Tuhan akan saya ambil dalam Matius 6 ayat 24, yang berbicara demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nats firman Tuhan yang saya ambil ini memang di dalam sebuah perikop yang berjudul Hal Mengumpulkan Harta. Tuhan berkata kepada kita bahwa harta duniawi itu bisa hilang. Ya. Tetapi harta rohani yang kita boleh kumpulkan selama kita masih hidup, itu tidak akan dimakan oleh ngengat, bahkan sampai ke dalam kerajaan surga. Kita percaya bahwa hal-hal duniawi bisa saja kita dapatkan, bisa saja kita terima. Tapi ingat, bisa saja itu berlalu, bisa saja itu hilang. Ya, seperti yang saya alami dalam kehidupan saya. Selama 1 tahun ini, bahkan dalam 2 tahun pernikahan saya dengan istri, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang Tuhan boleh percayakan dan bahkan Tuhan boleh ambil kembali. Tapi di dalamnya saya selalu mengucap syukur. Artinya saya tidak terfokus kepada materi, saya tidak terfokus kepada hal-hal tersebut yang bersifat duniawi. Karena kalau saya berfokus atau terfokus kepada hal-hal tersebut, bisa saja saya marah sama Tuhan. Bisa saja saya kecewa sama Tuhan. Tapi di balik itu semua saya tetap bersyukur bila hari ini Tuhan masih pelihara keluarga saya. Makanya tema firman Tuhan ini sungguh tertanam dalam kehidupan saya bahwa hidup bagi Tuhan itu bukan hanya bicara saya melayani di gereja, bukan hanya bicara saya melayani firman Tuhan, atau bicara saya menjadi seorang full-timer, atau kita aktif dalam setiap kegiatan ibadah. Tapi bicara hidup bagi Tuhan itu jauh daripada hal-hal tersebut. Lebih daripada hal-hal tersebut. Yaitu apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Kristus sudah benar-benar hidup di dalam pribadi kita? Sehingga ketika segala sesuatu terjadi, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kadang-kadang kita bisa berpikir, Tuhan kenapa pandemi ini kok bisa berkelanjutan?
dan cukup lama, bahkan vaksin pun masih dalam tahap uji klinis. Dan kalau goal pun itu masih harus ada proses produksi, ada proses-proses yang lainnya. Dan sedangkan orang-orang yang terjangkit positif sudah sangat banyak, ratusan ribu di muka bumi ini. Di Indonesia saja sudah terus meningkat jumlahnya. Bahkan yang meninggal pun terus ada, tapi juga kita jangan lihat kepada angka yang positif dan yang meninggal, tapi kita juga melihat mereka yang sembuh, mereka yang survive, itulah mereka-mereka yang Tuhan percayakan kehidupannya untuk boleh jadi dampak ke depannya. Ada kesaksian mereka boleh lewati pandemi ini, mereka boleh alami, tapi mereka boleh tetap hidup, bahkan mereka boleh sehat kembali. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Selama pandemi ini pun kita tidak bisa beribadah secara rutin di dalam komunitas orang-orang percaya. Mungkin di dalam gereja secara offline, sekalipun beberapa gereja sudah ada yang mulai membuka ibadahnya kembali. Tapi dengan aturan-aturan protap yang harus diikuti. Tidak boleh sembarangan seperti dulu lagi, datang, berkumpul, berjabat tangan, berpelukan, duduk bisa bersebelahan satu dengan yang lain. Sekarang duduk harus diatur jaraknya. Bahkan tidak lagi bisa kita bersalaman, tidak lagi kita bisa berpelukan dengan orang-orang yang kita kasihi. Semua ada batasan, semua dibatasi. Sehingga jam-jam ibadah kita pun jangan-jangan sudah mulai berkurang. Karena kita lebih asik di rumah, kita lupa, akhirnya kita hanya nonton televisi, bahkan mungkin ibadah kita hanya terfokus kepada media online, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi punya keintiman dengan Tuhan. Nah, hidup bagi Tuhan di sini saya ingin tekankan bahwa hidup bagi Tuhan kalau esensinya kita aktif dalam kegiatan gereja atau kita melayani pekerjaan Tuhan atau esensinya menjadi seorang hamba Tuhan, sekolah teologi dan terus jadi seorang full timer, itu berarti kalau dalam keadaan sekarang ini kita nggak bisa lagi hidup bagi Tuhan. Atau hidup bagi Tuhan itu diukur ketika kita masuk ke dalam rumah doa, atau kita masuk ke menara doa, atau kita mengikuti doa-doa yang ada dalam gereja, atau ibadah-ibadah yang dalam gereja, ibadah tengah minggu kah, ibadah kul, ibadah yang lainnya, komsel kah. Kalau kita terpaku kepada hal-hal tersebut, jangan-jangan kalau kita diukur seperti itu, wah kita belum hidup bagi Tuhan berarti. Saya mau tekankan hidup bagi Tuhan jauh lebih daripada hal-hal tersebut. Ya. Hidup bagi Tuhan itu harus membuat kita sebagai orang Kristen dari dulu sampai sekarang itu harus bisa punya keputusan yang jelas. Makanya Matius 6 ayat 24 dikatakan di situ, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan yang jelas kalau kita masih mengabdi kepada dua tuan. Kita mau pilih Tuhan Yesus atau kita mau pilih dunia ini. Karena jika dengan demikian engkau akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, itu udah pasti. Kita nggak mungkin bisa mengasihi dua-duanya. Kita nggak bisa membenci dua-duanya juga. Kita nggak bisa membela dua-duanya. Pasti salah satu akan kita bela ketika ada satu masalah terjadi. Seperti halnya sekarang. Kalau kita memang di pihak Tuhan, kalau kita memang ini benar-benar hidup bagi Tuhan, ketika ada pandemi ini kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Atau ketika ada musibah terjadi, masalah terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita tidak menyalahkan Tuhan. Dan tidak pernah mengatakan dalam hati kita ataupun dalam hidup kita, mengapakah ini harus terjadi? Tapi kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Amin. Kenapa? Ketika kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Jadi ayat di atas yang telah kita baca dalam Matius 6 ayat 24 menekankan kepada kita harus punya sikap yang tegas di dalam kerohanian. Mengambil sikap rohani yang tegas. Jangan kita ada di zona abu-abu.
atau zona mediocre. Kalau kita diberkati Tuhan, oh saya ikut Tuhan, oh saya cinta Tuhan. Kalau kita diberikan kebahagiaan, oh saya mau rajin datang ke gereja. Oh kalau kita diberikan promosi jabatan, oh saya mau rajin baca Alkitab. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita lupakan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita cari hal yang lain yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan hal-hal material kepada kita. Makanya sekarang apa yang menjadi fokus kita? Tuhankah atau berkatnya? Tuhankah atau mujizatnya? Tuhankah atau hal-hal material yang Tuhan janjikan kepada kita? Saya mau katakan, punya keinginan akan hal materi itu tidak berdosa. Tapi jangan jadikan itu menjadi fokus kehidupan kita. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada di zona mediocre. Ketika kita diberkati, kita bisa mengucap syukur. Bahkan kita bisa berbagi dengan orang-orang sekeliling kita. Dan bahkan ketika kita dihadapi dengan musibah pun, kita tidak akan mengutuki Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan atau bertanya, why Tuhan? Kenapa Tuhan harus terjadi? Karena kita punya sikap yang tegas, tidak mediocre, tidak punya sifat mediocre. Manusia memang rata-rata punya sifat mediocre. Ketika ada pihak satu yang menguntungkan, dia akan ikut pihak tersebut. Yang merugikan dia tinggalkan. Tapi ketika sini menguntungkan, dia pindah ke pihak tersebut. Yang dulunya dia ikut di sini, dia tinggalkan karena keuntungannya lebih besar yang di sini. Itu sifat alami daripada manusia. Tapi kita tidak mau ikut sifat daging kita ini. Kita mau pilih dengan jelas, saya mau hidup bagi Tuhan. Saya pilih hanya Tuhan Yesus. Jadi apa sih arti hidup bagi Tuhan? Hal tersebut berbicara bagaimana kita bisa menyelenggarakan hidup ini sebagai persembahan bagi Tuhan yang menciptakan hidup kita. Artinya di sini ingin saya tekankan bagaimana kita menyelenggarakan hidup ini, bagaimana kita beracara dalam hidup ini. Apakah kita sudah bisa menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan? Seperti Roma 12 dikatakan, ibadah yang sejati adalah tubuhmu. Artinya kalau kita mau memberikan persembahan, itu bukan hanya bicara material, uang, ataupun hal-hal yang lain, tapi itu bicara tubuh kita, bicara pribadi kita. Kita mau serahkan sama Tuhan. Maka dikatakan bagaimana kita menyelenggarakan hidup ini sebagai persembahan bagi Tuhan yang menciptakan hidup kita. Karena yang menciptakan hidup kita adalah Tuhan. Bukan yang lain. Kita tidak jadi simsalabim. Ada gitu. Enggak. Tapi semuanya karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kita mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Karena iblis lawannya Tuhan itu pasti iblis. Ya, lawannya Tuhan itu pasti dunia. Nah dunia sekarang siapa yang mencengkeram? Iblis. Ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Yesus pun tidak menolak bahwa dunia ini adalah milik iblis. Ketika dicobai di padang gurun bahwa seluruh kerajaan dunia akan diberikan kepada Tuhan Yesus saat itu yang sedang berpuasa 40 hari. Tuhan Yesus nggak bilang enak aja, saya yang ciptain dunia ini. Enggak. Tuhan Yesus sadar bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, kunci dunia, kekuasaan dunia itu dipegang oleh iblis. Maka dikatakan dia adalah pangeran dunia. Yang bisa memberikan segala sesuatunya kepada umat manusia. Yang mau sujud menyembah datang kepadanya. Kenapa? Karena iblis memang maunya disembah oleh manusia. Dia nggak mau kalah sama Tuhan. Makanya dia memberontak dan mengajak para malaikat-malaikat yang ingin juga punya satu visi dengan dia. Menarik sepertiga bintang-bintang Tuhan. Malaikat Tuhan. Jadi hidup bagi Tuhan itu harus jelas pilihannya. Mau mengabdi sama Tuhan atau mengabdi kepada yang lain. Kalau kita mengabdi sama Tuhan, ya udah 100% kita mengabdi sama Tuhan. Jangan yang lain. Sekalipun kita menghadapi masalah. Ya. Jadi bukan kepada setan atau si iblis atau penguasa dunia ini. Ya. Jadi bukan yang dimaksud dengan hidup bagi Tuhan tidak hanya sebatas dalam gereja saja. Jadi saya ingin katakan artinya gini, tidak sebatas dalam gereja, artinya konteks hidup bagi Tuhan itu jangan hanya dikerdilkan bicara pelayanan. Hidup bagi Tuhan hanya dikerdilkan untuk orang-orang yang melayani di atas mimbar.
hidup bagi Tuhan hanya dikerdilkan orang-orang yang full timer. Ya. Yang hidupnya itu hanya untuk melayani Tuhan. Enggak. Saya katakan hidup bagi Tuhan itu adalah seluruh kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, siapapun latar belakang kita. Baik wanita, perempuan, anak-anak, orang tua, anak muda, semuanya harus hidup bagi Tuhan. Tidak ada batasan. Yang namanya hidup bagi Tuhan itu tidak ada batasan. Nah, dalam Matius 19 ayat yang ke-21. Matius 19 ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat ini perikopnya berbicara tentang orang muda yang kaya yang ingin mengikuti Yesus, datang kepada Yesus, dan tapi ketika Yesus katakan jualah seluruh hartamu dan barulah ikut aku, anak muda ini sedih. Anak muda kaya ini sedih, kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Padahal dikatakan dari awal, dikatakan seluruh hukum Taurat sudah saya lakukan. Yesus cuma minta satu. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ini bukan hanya bicara berarti orang percaya tuh nggak boleh punya harta ya. Orang percaya tuh nggak boleh kaya. Boleh. Orang percaya, orang Kristen tuh boleh kaya. Boleh diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan itu katakan puji Tuhan. Tapi bukan itu esensinya Tuhan berkata bahwa jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin. Bukan bicara hartanya sebenarnya. Hartanya nggak ada yang salah. Dia kaya nggak salah. Tapi hal yang pertama yang saya katakan di sini. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, koreksi hatimu. Cek hatimu. Hati anak muda ini itu terikat kepada hartanya. Maka dikatakan di situ, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, fokus hati kita kemana? Ke hal-hal duniawi yang terlihat oleh mata atau kepada hal-hal surgawi? Ingat, hal surgawi tidak terbatas kepada pelayanan di dalam gereja atau pelayanan-pelayanan mimbar. Tapi hidup bagi Tuhan, bicara melayani, bicara hati yang tertuju kepada Tuhan, itu bicara kita memberikan segenap hidup kita buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang harus kita temukan. Sekalipun engkau seorang pekerja, sekalipun engkau seorang pengusaha, sekalipun engkau seorang ibu rumah tangga, sekalipun engkau seorang murid, sekalipun engkau seorang yang sedang menjalani studi. Karena siapapun bisa hidup bagi Tuhan. Bisa menjadi seorang pelayan Tuhan dimanapun dia berada. Bukan dikotakkan atau dikerdilkan hanya di dalam gereja. Jadi ayat ini bukan berarti kita harus menjadi miskin. Seperti anak muda ini, dia kaya raya. Bukan menuntut kita untuk miskin dan tidak peduli apa-apa lagi. Ya, keluarganya atau kebutuhan orang muda tersebut. Tidak. Tuhan tidak ingin anak orang muda ini pun meninggalkan keluarganya. Orang muda ini pun menjadi orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Karena kalau dia miskin, bagaimana dia juga bisa melayani nantinya? Toh yang namanya harta bisa kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Jadi kita harus tahu bagaimana hal yang prioritas dalam kehidupan ini. Yang pertama hati kita. Yang kedua, apa yang menjadi prioritasmu? Itu akhirnya bisa membuat kita tahu bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Yang pertama kita cek hati dulu deh. Apakah hati kita masih terikat dengan hal-hal dunia? Sehingga ketika masalah datang, kita bisa menyalahkan Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu mana yang prioritas. Mana yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Jadi percaya kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita ini direnggut seutuhnya oleh Tuhan. Nggak serta-merta berarti kamu harus jadi orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Enggak. Hidup kita, atau jadi percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup kita dijamin oleh Tuhan, sehingga kita bisa memanfaatkan Tuhan. Itu juga salah. Ya. Yang pertama, orang mengatakan hidup buat Tuhan tuh berarti semuanya harus ditinggalkan. Dunia ini benar-benar harus ditinggalkan, nggak punya apa-apa.
Tapi ada yang lebih ekstrim, ada yang sebaliknya mengatakan, oh hidup bagi Tuhan itu kalau kita ikut Tuhan pasti diberkati Tuhan. Itu semuanya itu salah buat saya. Yang benar adalah apa? Tadi cek hati kita, tinggalkan keinginan duniawi. Tapi kalau kita kaya, kita diberkati Tuhan, pakai kekayaan kita, pakai berkat itu untuk menjadi sarana berkat buat orang lain. Menjadi sarana tujuan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jadi percaya kepada Tuhan bukan dikotakkan hanya seperti itu. Ya, tadi hidup direnggut sama Tuhan atau hidupnya bisa memanfaatkan Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan itu bicara menyerahkan diri kepada yang dipercayai sesuai dengan terjemahan asli daripada kata pisteo atau pistis. Menyerahkan diri kepada yang dipercayai, bukan hanya omongan atau bukan hanya di hati tapi dengan tindakan. Jadi hidup bagi Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan menghendaki segenap hidup kita seseorang itu tanpa sisa. Tuhan ingin hidup seseorang itu tanpa sisa. Apa sih maksudnya? Pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi masih adakah sisa untuk kita? Ini bicara sisa. Jadi yang pertama, kalau hidup bagi Tuhan itu hati kita harus dibenarkan dulu. Yang kedua, berikan segenap hidup kita tanpa sisa. Apa sih segenap hidup tanpa sisa? Dalam Filipi 1 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi orang yang hidup bagi Tuhan, dari dia percaya, start dia mulai percaya, nggak mungkin dari lahir. Pasti ketika dia harus percaya dulu. Ada pendewasaan dulu, ada pendewasaan iman dulu. Dia percaya sampai dia meninggal, sampai dia mati, dia tetap percaya dan dia tetap memberikan hidupnya hanya bagi Tuhan. Seperti surat Paulus kepada jemaat di Filipi tadi. Dikatakan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Tubuhku di sini bukan bicara hal yang tidak kelihatan, tapi bicara yang kelihatan, jasmani, oleh tubuhku, oleh apa yang bisa aku lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hartaku bisa memuliakan Tuhan, aku pakai hartaku. Kalau mulutku bisa memuliakan nama Tuhan, aku pakai mulutku. Kalau sekarang di masa pandemi ini, COVID ini kita nggak bisa lagi banyak bertegur sapa dengan teman kita, tidak bisa bertemu dengan orang-orang di dalam gereja. Kalau engkau punya media online, kalau engkau punya media sosial, engkau punya segala sesuatu yang ada di jejaring web, internet, segala apapun namanya, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau mau hidup bagi Tuhan, jangan kita hanya sibuk TikTok-kan, atau kita sibuk update status di Instagram. Tapi kalau update statusnya itu bicara firman Tuhan, it's okay. Bikin TikTok, kalau bisa yang ada bau firman Tuhannya. Yang ada hal rohani, sehingga orang bisa melihat, oh iya, ada sesuatu rohani yang dibagikan di situ. Jadi media sosial kita boleh pakai. Tetapi dikatakan, dalam hidupku, Kristus dengan nyata dimuliakan di tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup itu bagi Kristus, hanya bagi Tuhan. Bukan berarti kita 24 jam kita berdoa atau menyembah memuji Tuhan. Saya katakan bukan seperti itu. Tapi apakah hati kita ini sudah sungguh-sungguh buat Tuhan, 100% atau berfokus hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, segenap hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita miliki. Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, kepintaran kita. Kalau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, artinya kita sudah melakukan bagian daripada firman Tuhan ini. Jadi Paulus memberi teladan bahwa kita harus menjadi orang yang kehilangan nyawa dalam ayat tersebut. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nggak ada orang yang waras akan berkata, saya mati untung. Nggak ada. Kalau orang itu belum benar-benar hidupnya bagi Tuhan, dia nggak akan berkata mati itu untung.
Enggak. Tapi kalau orang itu sudah punya hati yang teguh bahwa saya percaya sama Tuhan, ini bicara kehilangan nyawa. Bahkan sampai mati pun dia memuliakan nama Tuhan. Apa sih kehilangan nyawa? Nyawa itu dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan besuke. Besuke itu apa? Itu jiwa. Jiwa itu, di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, atau sama dengan kalau digabungkan jadi keinginan. Nah, menurut Filipi tadi ayat 2, Filipi 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya di sini bagaimana kita punya hati, pikiran, perasaan itu seperti kepada Kristus Yesus. Jadi bila kita melayani harus dengan hati Tuhan, karena Tuhan hidup dalam kita. Jadi kita nggak bisa lagi tuh punya perasaan yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita harus bisa menyerahkan total hati, pikiran, kehendak kita untuk Tuhan. Karena kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu pasti harus menyembah Tuhan. Kalau tubuh itu sudah bisa menyembah Tuhan, maka jiwa pun harus kita serahkan untuk menyembah Tuhan. Apa? Keinginan dan perasaan kita. Ya, Filipi 1 ayat 22 dikatakan tadi kan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi Paulus ingin mengatakan kalau aku harus hidup aku harus memberi buah. Jadi mana yang aku pilih? Hidup atau mati? Kalau hidup aku harus berbuah. Kalau mati aku harus jadi memuliakan nama Tuhan. Intinya dua-duanya harus bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita memberi buah buat orang lain, buat Tuhan. Ketika meninggal pun nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya. Dan selanjutnya di ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus maunya sih kalau bisa gue ya udah cabut duluan. Masuk kerajaan surga, selesaikan tugasnya. Tapi ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya Paulus punya prioritas bahwa hidup bagi Tuhan itu bukan hanya bicara pribadinya, bukan bicara egonya. Itu bicara apa? Jiwa-jiwa. Jadi yang pertama hidup bagi Tuhan, hati kita itu diserahkan untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu bicara segenap tubuh jiwa roh kita buat Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu bicara apa tadi? Bahwa hidup ini harus bisa menjadi dampak untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi yang pertama kita hati kita, yang kedua segenap kehidupan kita tubuh jiwa roh, dan yang ketiga ini bicara jiwa-jiwa, bicara orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, jadi Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa hidup bagi Tuhan itu bicara menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita nggak lagi jadi orang egois, kita tidak lagi menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tapi kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 19 sebagai ayat terakhir dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, kalau kita hidup bagi Tuhan, apapun yang kita lakukan bukan lagi karena hukum atau perintah, tetapi karena pribadi Tuhan. Tidak lagi karena bicara hukum Tauratnya, atau bicara tentang ini boleh, itu nggak boleh, tapi lebih bicara tadi kembali ke hati kita buat Tuhan. Segenap hidup kita, tubuh, jiwa, roh, bahkan jiwa kita, nyawa kita untuk Tuhan. Bahkan kita melihat kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Yang pada akhirnya sebuah kesimpulan mengatakan Tuhan ingin kita menggarap hati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Jadi jangan hanya mendengarkan, membaca, mendengarkan, merenung, tapi kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tidak punya kepentingan atau keuntungan dari kita
Karena maksud Tuhan sesungguhnya adalah supaya kita memiliki harta yang sesungguhnya. Tuhan gak punya kepentingan atau keuntungan ketika manusia menyembah kepadanya. Tapi Tuhan ingin memberikan, kalau engkau menyembah aku, kalau engkau memberikan hidupmu bagi aku sediakan harta yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi poinnya. Jadi hidup bagi Tuhan, fokus kita apa? Kerajaan surga. Karena kita semua adalah orang-orang yang akan layak masuk dalam kerajaan surga. Maka koreksi hati kita, koreksi keinginan, kehendak perasaan kita. Dan koreksi empati kita kepada sesama kita. Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Hidup bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini yang boleh kami dengar bersama-sama ini menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, bahkan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi Tuhan. Untuk mengoreksi hati kami, sehingga tidak terikat oleh hal-hal duniawi, oleh harta-harta duniawi Tuhan. Tapi kami mau terpikat hanya kepada harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan memberikan jalan untuk menuju ke kerajaan surga. Sehingga hati kami dikoreksi, keinginan, perasaan, kehendak kami, nyawa kami dikoreksi oleh Tuhan. Bahkan empati kami, kepedulian kami hanya kepada sesama kami juga itu boleh ditumbuhkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan, dimanapun kami berada, di kantorkah, di rumahkah, di sekolahkah, di tempat kerja, di tempat usaha kami, dimanapun kami berada, kami mau hidup hanya bagi Tuhan. All for Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah benih ilahi ini boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap hati kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan berbuah menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambilnya dan Engkau patahkan kuasa iblis itu dalam nama Yesus Kristus. Dan otoritas Roh Kudus turun kepada kami semua, mengiluminasikan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.